وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ. Dari yang sudah kita jelaskan, pertama bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Likulli da'in dawaun. Kalau sekarang belum ada vaksinnya, itu karena pendekatan medis. Tapi sebagai orang mukmin, obat itu sudah ada. Apa obatnya? Kira-kira apa obatnya? Yang terbaca itu kan terpikirkan mesti siji ya. Satu kan gitu. Kalau saya banyak. Loh kok bisa gitu, Ustaz? Iya. Apa obatnya? Banyak. Orang soleh, orang mukmin, orang bertauhid itu hampir semua kegiatan ibadahnya bisa jadi pengobatan. Ya. Sholat saja itu pengobatan. Sholatnya itu pengobatan. Ada dokter Sargiman atau dokter spesialis bedah ortopedi kalau tidak salah dari UGM yang menulis tentang keajaiban mukjizat sholat, mulai dari takbir, mengucapkan Allah itu saja sudah terapi. Rukuknya itu terapi kecedit, tahu kecedit? AMP. Kalau suwaket itu loh di daerah pinggang belakang itu dengan rukuk yang pas, ditarik rukuknya, ojo mendengkluk menisar, ojo mendengkluk menduhur. Rukuk sampai kerasa pinggang belakang ketarik lurus. Tangan antum posisinya 45 derajat atau bentuk apa itu? 90 ya, bukan 45. 45 nekuk lah. 90 derajat. Kalau ditaruh air di atasnya tidak goncang. Gelas ini ditaruh dia tidak turun ke depan atau turun ke belakang. Itu posisi rukuk yang membawa kesembuhan. Pada saat sujud, darah yang ada di jantung, yang jantung ini mengendalikan proses peredaran darah, akan berada di tempat yang lebih tinggi dari kepala, sehingga kepala yang oksigennya kurang dengan sholat itu dia akan teraliri menjadi lancar. Kenapa Imam Syafi'i sampai menyarankan bagi siapa saja yang ingin bertambah kecerdasannya dengan sholat malam? Di situ ada rahasia di situ. Ini bab sholat saja loh, sudah dibahas sebagai pengobatan. Wudu juga sama. Memang dalil wudu bisa mengusir virus corona nggak ada. Paham? Ada atau enggak? Tapi antum habis wudu, ya, wudu yang benar loh ya, keyakinan yang benar. Lalu air yang ada di tangan antum, ya, antum cipratkan pada anak yang kesurupan jerit-jerit kok itu. Kalau antum pas syariatnya dan makomnya. Tapi ini antum orang yang baru saja wudu seumur hidup. Lalu tidak yakin, jarang wudu, kelas imane sih tembre-tembre, ya beda, malah dipisui mbek jine, lapo kok sampe cimprat nang aku gitu. Tapi kalau antum sunnah tauhid, air wudu itu antum cipratno itu panas itu. Jadi kalau misalkan dikaitkan apakah dengan wudu itu bisa ngusir virus corona, bisa. Siapa bilang tidak bisa? Kecuali kita yang tidak memisahkan. Paham ya? Saya itu pernah menghadapi orang kesurupan, ngamuk, jinnya marah. Waktu itu saya masih belajar ke guru. Karena marah dia itu ingin balas dendam dan ingin masuk di tubuh yang obati. Nah saya itu kan pede, ya, menang pede. Ilmunya belum banyak tapi pede karena Allah, karena ibadah. Kalau supporter sepak bola itu katanya bondone nekat, ilmunya kurang banyak. Lah ada setan marah, ngamuk, sihir, dia ingin membalas yang obati, kok saya malah menawarkan diri. Itu kan bonek, ilmu ini durung akeh. Tapi orang bertauhid itu begitu, terukur loh ya. Sudah masuk saja ke saya. Kenapa begitu? Karena saat itu saya puasa. Paham? Nah,
nggak mau. Langsung dia nggak mau. Karena saya yakin dia tidak mungkin kuat masuk pada tubuh orang yang puasa. Artinya syariat itu pengaruhnya tidak hanya ke fisik, ke rohani, tapi juga dampaknya ke setan, gitu loh. Paham? Nah tadi kan sudah kita timbang antara setan yang bisa memindahkan kerajaan dengan virus corona besar mana? Loh, kekuatan setan toh? Oh, habis ini setan menepuk dada, kuat aku setan. Tidak juga ya. Bayangkan dengan situasi itu. Kita puasa sudah bisa mengusir. Padahal ya selama ini kita puasa berpikirnya sudah puasa saja. Betul? Betul? Betul. Ini saya ceritakan ini integrasi itu di sini. Jadi betapa Islam itu sangat sempurna dan kuat. Suatu saat ada murid saya lihat di kampus itu banyak setannya dulu, kalau sekarang sudah tidak. Awal-awal pindah itu kampus saya dikatakan pasarnya jin, karena kampus saya di Banyuwangi ya. Saya tidak cerita panjang lebar dulu. Nah suatu saat murid saya lihat, Ustaz di sana itu penampakannya. Jadi kalau sekarang kan banyak toh kayak tukul yang kemana-mana itu kalau setan itu loh, kan banyak toh itu. Nah itu kan ada toh. Sebagian besar di Indonesia kan percaya adanya itu. Nah menurut saya pun melihat itu digambarkan setannya itu besar-besar, opini jahat-jahat itu. Nah saya kan ngajar agama, tidak boleh ada opini itu. Ini harus diluruskan. Saya ngajar tauhid di dalam ya kampus itu. Bahkan agama diajarkan 4 semester, Masya Allah, luar biasa. Jadi waktu itu saya bukan nantang, saya bilang untuk menghancurkan opini yang keliru itu, kamu mau ndak nemani saya? Apa? Ya nanti tak datangi itu. Ya mau, seneng, anaknya kan tambah seneng gitu kayak itu. Campur-campur takut kan gitu. Terus akhirnya akadnya jam berapa? Jam 1 malam ya. Oh iya sudah ndak apa-apa jam 1. Nah ini ilmu tauhid ya, ilmu ruqyah. Begitu terjadi jam 1 hari hanya malam itu, saya kan tinggalnya di masjid. Ada tempat tidur saya, kamar itu sebelah masjid. Nah, dia datang ke masjid. Jam 1 saya keluar dari area masjid menuju lokasi gedung. Paham? Ala belum sampai jauh dari masjid, kira-kira 10 meter, dia itu komentar, "Loh, takut semuanya mereka." Gitu. Paham? Takut semuanya mereka. Menepi jauh dari lokasi yang mau saya datangi. Nah, intinya saya tekankan begini sama dia. Kenapa kok dia takut? Saya pura-pura bodoh aja gitu loh. Paham ya? Saya cuma ingin mengajarkan kepada murid saya bahwa tauhid yang saya ajarkan itu terlalu kuat untuk melawan makhluk itu. Maka saya bilang, kenapa kok mereka takut? Kamu tahu enggak? Enggak tahu. Karena saya membawa tauhid itu. Paham? Yang selama ini antum diajari tauhid. Jadi tauhid itu saja pengaruhnya sebesar itu. Ya, gimana enggak besar kita membahas Allah Zat yang Maha Besar sama makhluk setan yang kecil. Gurem di hadapan Allah. Tahu gurem? Tahu gurem apa enggak? Nemen enggak tahu gurem. Ya kayak virus itu gurem. Ya, gurem itu yang ganggu ayam itu loh. Lawang putih terbang nek wong keroken gatal itu gurem. Ya, virus corona kok dilawan mbek tauhid kan. Jangan habis ini, mana virus corona? Ayo lawan mbek aku. Jangan. Enggak begitu. Cara kerjanya enggak begitu, cara menggunakannya tidak begitu. Pada saat seperti ini kita justru malah tawadu. Tidak takut, tidak arogan. Membawa diri dengan ketundukan. Itu takut. Paham ya? Artinya kalau ditanyakan setiap penyakit ada obatnya. Virus corona ada obatnya enggak? Ada apa enggak? Bohongan tak mau banyak tadi kan kalimatnya. Iya tuh? Banyak obatnya. Mau obat apa? Pilihannya apa? Ngono. Oh, saiki malah dikai apa? Ditantang pilihannya apa? Mau obat apa?
Memangnya ada apa? Ada obat apa saja? Banyak. Mau yang ekonomi ada, yang generik atau yang obat high level gitu. Paham ya? Nah, coba Bapak Ibu Saudara ini insya Allah, virus corona ini cara kerjanya apa itu? Belum apa-apa antum sudah ketaku itu. Kalau begitu yang diserang apa itu? Keimanan, mindset, persepsi, akidahnya yang lemah karena Allah. Berarti untuk melawan pertama kali virus corona apa? Hilangkan rasa takut. Tapi jangan konyol, jangan arogan. Ini di rumah saya itu ada tukang. Kadang kapan itu tak tanyai. Ya guyon-guyon, mboten anu Pak, ajrih kali virus ngono. Napa Pak Ustaz ngono. Bahasa Jawanya itu gitu. Kangge tukang kuli virus corona ini mboten mempan. Jadi buat tukang kuli itu virus corona itu udah nggak masuk database yang dikhawatirkan, gitu loh. Nah, kita tidak begitu, ya. Artinya memang betul bahwa ketidaktakutan, tidak cemas, rasa panik itu antibodi kuat, imunnya kuat, sehingga bisa saja kalaupun kena virus corona para tukang itu cuma sedikit, ringan, tidak berat, paham, dianggap batuk biasa, pilek biasa, gitu loh. Kenapa? Karena pikiran cuma duit. Wis gak ngereken ya, mau udan aja dinjarno untuk tetap kerja kok udan itu. Ya kan gitu. Paham? Nah, tapi kalau kita ndak, kita itu santai, ketakutan. Di rumah loh, pada tempat aman masih cemas. Kok virus corona masuk kena dina itu berarti pertama kali yang jebol, yang rusak adalah persepsi, mindset. Dan itu kaitannya sama akidah tauhid. Paham? Berarti kuncinya kalau melawan virus ini pertama adalah apa? Meluruskan mindset. Dan itu ada pada keyakinan, persepsi. Masalahnya kan tidak semudah itu. Loh, ngono jare gampang kok, saya gak gampang itu ya. Iya, karena kita ini berhadapan dengan manusia yang diuji oleh Allah, ditegur sama Allah. Kita sendiri juga diuji sama Allah. Maksudnya apa? Meluruskan persepsi itu tidak mudah. Sebab orang itu membawa latar belakang keagamaannya. Paham? Ada orang yang gampang diluruskan karena Allah yang meluruskannya, membantu. Ada orang yang susah. Kenapa? Karena selama ini dia tidak dekat dengan Allah. Alias apa? Jauh dan banyak dosa. Ketika orang seperti ini, ya, belum langsung Allah beri hidayah, kita beritahu pun Ustadz itu ngomong tok, oh no, bisa toh saya dikembosi, coba suruh ke sini, oh no, bahkan ditantang, misalkan suruh masuk rumah sakit, suruh nangani virus corona, gitu. Ada yang pikiran gitu, boleh. Lihat poin itu ya, di apa, di brosur itu kan di poin akhir kan akan ada praktek terapi online gitu. Memang sudah saya siapkan. Ya, ono sing gowemes sama saya bisa jadi no, mangkel ngono ya. Ustaz ngomong kok bisa jadi gitu loh. Coba saja undang suruh nangani virus corona. Loh, bahkan nanti di akhir saya ingin menterapi mereka. Sekarang pun saya nyatakan saya ingin menterapi mereka. Kalau diizinkan ODP atau PDP. Kalau saya ke rumah sakit saya pakai APD, alat pelindung diri. Di sini ada tak baju astronot itu? Era duwe kok. Sampeyan aku harus diizinkan kok ndak? Kalau diizinkan saya datangi itu. Bahkan saya sudah 1 bulan yang lalu kepingin menterapi. Serius ini di sini biar viral gitu. Iya. Brosurnya lu viral kan gitu. Brosurnya kan di akhir itu akan ada praktek terapi online. Antum kayak baru sadar aja, masa gitu ya, nggak mau coba brosurnya. Nggak tahu loh, itu sudah ada gitu loh. Pertemuan kemarin sudah saya bilang ke studio, kalau ada monggo gitu lah. Jadi setiap penyakit itu ada obatnya.
mindset seorang dokter, perawat, atau para petinggi itu perlu diperbaiki, di-upgrade, diluruskan. Bahwa obat itu tidak selalu ada di kedokteran, gitu loh ya. Tadi bahkan saya bilang bahwa obatnya itu sangat banyak. Orang mukmin ya hidupnya dengan ketaatannya itu bisa bermakna pengobatan. Paham? Paham? Dalam kitab Ad-Dawa itu, orang yang maksiat jauh dari Allah, salah satu efeknya tubuhnya akan sakit-sakitan, lemah. Paham? Dia akan mudah dikuasai setannya, dipenjara oleh setannya. Paham? Artinya kalau orang itu taat, tubuh seseorang itu cenderung apa? Kuat. Jadi ketaatan itu menguatkan tubuh. Ikhfadillah yakhfadka. Jagalah Allah, Allah akan jaga tubuhmu. Kalau antum di usia muda taat sama Allah, usia tua tidak akan sakit-sakitan. Dijaga di usia tuanya. Kalau pasien ini rujuk pada Allah, dokternya rujuk pada Allah, kembali ke jalan Allah, maka sholatnya, doanya, ibadahnya itu bermakna kesembuhan. Virus corona ini tahu diri gitu loh. Nah ini sudah kembali ke Allah, ayo siap-siap kita keluar gitu. Paham ya? Harus begitu. Jadi mindset dokter ini harus ditambah. Bahwa obat itu banyak. Dan Imam Ibnu Qayyim itu menjelaskan dalam kitab Fawaidul Fawaid, ada satu kalimat yang saya cermati dari beliau, tidaklah perintah Allah perintahkan satu pun atau seluruh perintah, ingat kaidah itu ya, tidaklah satu perintah dari semua perintah Allah yang Allah perintahkan, kalau itu dilaksanakan oleh orang mukmin, itu kebaikannya sempurna, bahkan sangat sempurna untuk fisiknya dan jasmani, rohaninya, psikisnya dan rohaninya. Dan artinya kalau kita taat sama Allah, ketaatan itu menjaga fisik kita. Bapak Ibu Saudara, agama itu kan keyakinan, ya. Kalau orang menjalankan keyakinannya, ada timbul perasaan tentram, betul. Dan itu pengaruh di mana? Di jantung, hati. Kalau orang itu taat, jantungnya tenang, taat tambah tenang, ya. Jantung mempengaruhi organ sekujur tubuh, maka timbullah ketenangan secara keseluruhan. Kalau tubuhnya tenang, jantungnya tenang, pikirannya tenang, tubuhnya tambah sehat atau tambah sakit? Tambah sehat. Orang itu kalau nggak duit, utangnya akeh, ya, tapi jantungnya api, ibadahnya api, ya tenang, ora stres, ora suntrum, ora cemberut, paham? Ora kena migrain, ora kena vertigo, tidak perlu asam lambungnya naik. Kenapa? Karena dia sandarkan persoalan itu kepada Allah yang maha kaya, Allah. Paham? Pengaruh besar keyakinan itu, pengaruhnya besar terhadap fisiknya. Paham ya? Jadi kalau ditanyakan apakah ada obatnya virus corona, ada banyak. Mau milih apa antum? Mau resep standar generik atau obatan VVIP? Nanti tak tunjukkan obatnya apa. Ya. Dalam posisi kuliah kita, kajian ini diterima, orang itu sudah tertata jantungnya, pikirannya sudah bagus. Allah insya Allah memberikan rahmat bagi dirinya. Langkah selanjutnya tinggal mengeluarkan penyakit. Paham? Tapi kalau penjelasan saya ini tidak diterima, ditentang, ya sudah selesai. Hidayah di tangan Allah. Saya tidak bisa melanjutkan. Paham? Itu pengaruhnya. Jadi setiap penyakit itu ada obatnya, mohon diyakini. Kalau selama ini vaksin obat virus corona belum ditemukan, bukan berarti tidak ada atau belum ada obatnya. Di medis digitukan. Faktanya belum. Tapi di luar medis, Tibun Nabawi, Islam, itu bermakna kuat sekali untuk mengobati. Kenapa? Yang bersangkutan itu dengan berdoa bisa sembuh, pikirannya jadi positif, moodnya jadi bagus, emosinya terkontrol. Itu akibat dia menggunakan apa? Keyakinannya yang benar, Islamnya di hadapan Allah Subhanahu, dan itulah obat.
imunnya naik, antibodinya bagus, ya, dia ikuti semua proses pengobatan. Bayangkan kalau Mas Reza ini itu dinaikkan levelnya, doanya, tauhidnya, ibadahnya, kira-kira imunnya tambah naik benar? Mungkin nggak perlu lama-lama di rumah sakit, dicek swabnya, ludahnya ini langsung hilang, virus coronanya hilang. Tauhid itu begitu. Jadi Bapak Ibu saudara rahmatullah, obat itu sudah Allah hadirkan. Likulli da'in dawa'un. Ma anzalallahu anzalallahu dawa. Setiap penyakit yang Allah turunkan pasti ada obat yang Allah hadirkan. Alimahu man alimahu. Mengetahui bagi orang yang mau mempelajari. Nah, saya orang lapangan pengobatan. Kalau dikatakan belum ada obatnya, enggak juga. Itu kan versi medis. Wong lupus gak ada obatnya bisa sembuh kok. Kenapa? Karena mindset ini. Dengan 7 pertemuan itu yang 16 tahun. Bukan setahun 2 tahun, 16 tahun. Lupus sembuh dengan 7 pertemuan. Manusianya masih ada. Apapun dihadirkan di sini. Loh, ditantang kayak gitu loh. Dengan pendekatan kita seperti ini, itu yang tidak ada obatnya ada, sembuh. Paham? Jadi ketika ada persepsi belum ada obatnya, itu mempengaruhi. Orang jadi cemas, jadi takut. Paham? Wis belum ada obatnya, terus terpapar video-video sing mati ngono. Wah, ya wis tambah ketakutan. Sebelumnya sudah lemah iman, ya sudah. Jadi cara kerja virus itu begitu. Kenapa kok bisa sampai membuat orang mati atau membuat banyak orang terkena? Karena belum apa-apa diundang dengan persepsi yang keliru. Di mana setan bekerja? Dompleng, memprovokasi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ayo kon, urung obat itu. Weh, watuk pilek. ODP kamu, PDP. Oh, no. Apalagi kalau orang sudah ya terpapar dengan apa? Teror setan. Kena peristiwa ini, wah, gampang. Ini saya kasih salah satu faedah ya Bapak Ibu ya. Ini faedah penting ini, Pak Rukyah harus ingat-ingat ya. Yang kuliah Rukyah harus ingat-ingat. Dalam situasi seperti ini, orang gampang cemas dengan apa? Virus corona, paham ya? Itu jin-jin yang sudah terlanjur ada di tubuh. Paham? Nah ya, jin-jin yang sudah terlanjur ada di tubuh. Ustaz ini ngomong apa? Sudah jauh kita ada. Ya, jadi kalau orang nggak ngerti rukyah, ngomong apa lah ya sudah. Nanti ngundang saya khusus saja nggak apa-apa. Kita sudah punya pendidikan, kita sudah bergerak di pengobatan sudah lama. Nanti ada kemungkinan nasab ikut seseorang, gitu ya. Ada dosa maksiat yang bisa menyebabkan jin itu masuk di tubuhnya. Dan seterusnya. Begitu tadi terpapar seperti itu, setan apa? Tambah menekan, membuat berlebihan, maka jin-jin ini tambah naik, paham? Muncul. Seolah-olah bekerja seperti virus corona. Paham? Oh, kok tadi sesek dodoku. Padahal itu virus corona. Oke, dia kan dablek toh, dia ganggu toh. Tapi itu justru keberuntungan antum. Jenengan. Kenapa? Karena penyakitnya ketok. Tinggal keluarkan saja. Wow. Ayo, mikir mana saya setan. Wes, aku dilihat. Ana ustad. Ketok. Ketahuan. Paham? Jadi dengan virus corona, jin yang di dalam itu justru malah terbaca, paham? Karena dia seolah-olah punya kesempatan untuk muncullah reaksi-reaksi di tubuh. Bagi perukyah, ini gampang sekali. Iku sampean tokno, iku ditokno, tokno. Ustaz kok semudah itu mengeluarkan? Ya, ini makom pendidikan diplom tauhid dan
ruqyah. Yang santrinya disuruh apa? Puasa Daud, salat malam, baca Quran. Jadi nek nyuruh jinnya keluar langsung keluar. Tapi kalau yang melihat ini, mendengarkan ini, menyaksikan ini belum di makom itu, ya mungkin ya belum yakin dengan gitu. Jadi setiap penyakit itu ada obatnya, itu penting. Obatnya sebenarnya sudah banyak, sudah ada, merujuk pada kesempurnaan ajaran Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, dan seterusnya. Kalau sudah sempurna, tidak ada persoalan baru yang tidak ada penjelasannya dalam Islam, tidak ada petunjuknya dalam Islam. Nanti ketemu kaulnya Imam Ibnu Qayyim nanti di slide selanjutnya tentang kesempurnaan Quran, pengobatan Quran. Wa nazilu minal Qur'ani ma huwa sifaun. Ini sudah sering kita bahas. Lalu yang kedua, kaidah penting pengobatan. Al-Quran penyembuh segala penyakit dan pengobatan yang utama. Jadi sudah saya kasih penjelasan. Fatihah bisa ngusir apa? Racun. Ini pernah dibahas oleh Pak Yai Sotagus waktu beliau ngisi tentang ruqyah. Waktu itu seminar di Masjid Muhajirin. Saya alhamdulillah minta slide-nya diberi. Waktu itu beliau membahas bahwa ruqyah itu bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Kekuatan ruqyah itu ada di mana? Di Quran, ya. Di doa-doa yang masru' dengan keyakinan pembacanya, mu'alidnya, roginya yang memenuhi syarat. Jadi Al-Quran itu penyembuh segala macam penyakit. Tadi sudah saya bilang, masa Quran yang turun di gunung itu mau ditandingkan dengan virus corona? Salah. Itu dengan keyakinan antum yang sebesar itu loh ya, bukan teorinya tok loh ya. Kalau antum mengajari teorinya tapi antum tidak punya keyakinan sebesar apa yang saya sebutkan, maka ya antum ya geraya-geraya toh. Masih menguji coba teori itu, belum tentu antum bisa. Nanti jangan sampai dulu, saya bacakan kok virus coronanya tetap lah, ya memang antum membaca, ya kan, paham? Jadi dalam pengobatan ini pelan-pelan ya, ini saya sudah masuk hal-hal penting. Dalam pengobatan itu, kalau orang masak sayur itu loh, masak kuah, masak rawon, ada waktu dinamakan masakan itu mateng, tahu ya? Mateng itu sudah siap untuk dimakan, paham? Nek di rumahnya kan durung entar harus tunggu dulu lah. Sama dalam pengobatan itu ada timing di mana kita sudah bisa menyuruh dia keluar makhluknya, paham? Ada di situ waktu. Ini kalau dalam pelatihan nasional sudah saya jelaskan. Ada waktu di mana kita pas atau tepat atau bahkan sudah sangat cukup untuk menyuruh makhluk itu keluar. Jadi kalau belum, ya belum. Di mana letak belumnya? Penghalang-penghalangnya ada enggak? Orang itu yakin apa enggak? Antum bacakan ayat, orangnya enggak yakin. Dari mana? Paham? Kita kasih contoh terapi. Ini supaya melek betul terapi itu. Suatu saat ada yang kesurupan. Lagi-lagi pasien dari Banyuwangi dan di Malang. Sudah 2 tahun itu minum obat psikiatri jiwa. Bertahun-tahun itu sakit. Bahkan upaya bunuh diri muncul. Di sini rawat inap selama 1 bulan. Ada sesi di mana kita terapi kesurupan. Terapi kesurupan bukan berarti terapi kita model kesurupan. Lalu saya bacakan ayat kursi. Dilawan sama jinnya. Dia ngelawan.
cuma gini saja, nggak panas saya, nggak terbakar gitu. Itu bahasa Indonesianya, ini Jawaan. Dialognya sama jinnya Jawa. Mek ngene tok ta ora kobong awakku. Wah gitu. Terus habis itu saya tahu, saya tahu banyak sudah. Langsung saya hentikan. Sudah berhenti. Sekarang kamu masuk. Yang bersangkutan saya panggil. Waktu itu seorang ibu. Langsung sadar, ini makom diplom tauhid dan ruqyah loh ya. Aja orang-orang anu kan belum tentu langsung bisa begitu. Kok enak tangan temen Ustaz itu. Jini kon mlebu, kon metu, wong kon sadar. Nah, jangan kok enak ngono ya, itu makom diplom tauhid dan ruqyah. Ada syaratnya di situ. Jadi langsung masuk manusianya muncul. Jadi teknik tanpa kesurupan itu begitu, bukan malah ini dibuat terus kesurupan. Lalu saya tanya ibu itu, jadi kan hafal ayat kursi, hafal Ustaz, tahu artinya? Enggak, di sini. Itu al-mani' fi. Paham? Ada orang hafal ayat kursi tapi tidak tahu artinya, tidak tahu keutamaannya. Bagaimana bisa mendapatkan faedah ayat kursi? Akhirnya saya terangkan faedahnya, keutamaannya. Saya terangkan artinya, bukan ngajari kuliah ya. Dulu tak wae. Udah ya, wis paham Bu, paham. Udah siap tempur, siap. Habis itu jinnya saya suruh naik lagi, jin dukun itu. Saya bacakan ayat kursi, ampun panas itu. Gampang toh? Tapi level diplom tauhid dan ruqyah. Ben kuliah kabeh mrene gitu loh. Ya. Paham ya? Itu baru pengaruh. Jadi kalau dibacakan ayat, itu bisa memberi pengaruh besar ketika memenuhi syarat-syarat tadi itu. Yang membaca punya ilmunya, punya keyakinannya, pasiennya pun memenuhi syarat untuk mendapatkan faedah Quran. Paham? Kasih contoh lagi, anak contoh-contoh gini, anak bendong plong bahwa Quran itu penyembuh segala penyakit. Tidak hanya tadi yang hadis itu yang jelas. Tadi itu langsung panas, langsung saya suruh keluar gitu ya. Saya suruh tobat termasuk Islam keluar gitu ya, dengan bacaan ayat kursi aja. Jadi gak diserowempeng ayat kursi tadi ya. Orang kok ampun panas dong, ditawarnya aja ben kapok, ben anu ya. Karena ada teman-teman meruqyah itu dengan begitu tuh Mbak merasa hebat dan menang gitu. Ini pengobatan bukan penghancuran, bukan penganiayaan. Kita itu membimbing jin. Kita itu dakwah, bukan untuk kemudian membunuh. Sembelih kamu, tak bakar kamu. Jauh dari itu. Jadi diplom tauhid itu begitu. Ngajari yang baik. Makanya di kita jarang ada yang kena. Sebab apa? Jinnya itu jadi plong, seneng. Paham ya? Jadi tidak ada yang peruqyah itu diganggu ya. Tidak. Meskipun itu sudah sunatullah kalau ada gangguan. Karena enggak semua yang ganggu tubuh pasien itu selalu menerima dakwah. Bahkan mereka ada yang betul-betul setan ngajak perang dan seterusnya. Ada lagi contoh ya. Misalkan jika kasih contoh. Tadi itu penerapan dengan ayat kursi. Ini tidak dengan ayat kursi, ini lain. Jadi ingat Bapak Ibu saudara yang Allah, Quran itu apa? Penyembuh dari segala macam penyakit. Bahkan pengobatan yang utama. Ya, sebelum saya lanjutkan contohnya. Jadi kan harus pahami ini, harus yakini. Sebab dalam kitabnya dokter saya, Abdullah Sadhan disebutkan bagaimana Quran tidak pengobatan utama. Ibnu Qayyim menyebutkan, wong kalau sembuh itu jelas, pasti, dijamin. Dari mana? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un. Cuma orang itu bisa pandang gitu dong. Tapi bukan berarti tidak menjadikan pengobatan utama. Ya. Kenapa kok Quran itu menjadi pengobatan utama, Bapak Ibu? Ini penting sekali. Secara akidah, dulu rumah sakit itu di masa Rasulullah tidak ada. Paham? Secara keyakinan, secara tauhid.
ya, secara sejarah tidak ada. Yang ada Rasulullah dengan sahabatnya bertahkim, berhukum, menjalani hidupnya dengan Quran. Semuanya bisa sembuh dengan Quran. Imam Ibnu Qayyim bahkan ketika demam panas cukup membaca Fatihah. Itu loh obat. Sekarang ini yang hilang dalam umat Islam itu. Tawakut semuanya. Dulu nggak ada rumah sakit, yang ada semua rujuk pada tibun nabawi, pengobatan Rasulullah. Insya Allah luar biasa. Nah sekarang ini bergeser. Yang harus diluruskan, ini pernah saya berikan di Masjid Al-Ghifari, videonya ada kalau mau dirujuk, adalah persepsi bahwa pengobatan Quran itu pengobatan alternatif. Tolong diluruskan. Ya, ini aslinya akibat dari korban apa? Hegemoni pengobatan medis barat, kedokteran. Antum jenengan nerima tak kalau Quran itu pengobatan alternatif? Secara akidah salah atau benar itu? Quran alternatif. Ya, para ulama menjelaskan sekarang pengobatan itu bergeser dengan pengobatan ke medis yang lebih pada apa? Visi, sesuatu yang sifatnya materi, fisik, dan kebanyakan memutus mata rantai dengan Allah. Kalau dulu ya manusianya orang soleh, orang taat, dengan Quran sudah sembuh mudah sekali, bahkan tidak banyak yang sakit. Nah sekarang karena jauh dari Allah, jauh dari Islam, bayangkan, apalagi mengagungkan Quran, menjadikan Quran sebagai kekuatan pengobatan, udah jauh. Akhirnya larinya ke medis total. Medis sesuai dengan perkembangannya. Ada penyakit, ada istilah, ada gejala, belum tentu ada obat. Bingung. Ya, secara akidah Bapak Ibu, Quran itu tidak bisa dijadikan alternatif. Gimana perasaan tauhid jenengan ke Allah? Nek Quran dijadikan alternatif, itu masalah di sini. Ya, karena seperti inilah sehingga kemudian Allah menguji para dokter karena menjauhkan pengobatan yang utama tadi itu. Paham ya? Padahal dalam petunjuk Rasulullah SAW, ikhwatillah, ya jagalah Allah. Kamu pasti akan dijaga. Ketika sakit Allah yang menyembuhkan. Ketika dalam kondisi virus merebak seperti ini, Allah yang akan melindungi. Dan seterusnya. Jadi Al-Quran itu penyembuh segala macam penyakit dan pengobatan yang utama. Sampai jam berapa ini? Ya, ini sudah pas 2 jam saat ini. Oh ya, 2 jam. Padahal ini masih kaidah kedua. Ya. Tambah lagi apa enggak? Oh, kalau saya seneng aja. Pemirsanya seneng enggak? Masalah pulsa ini. Nah, ya, kalau ngaji, kalau kuliah ya kayak gini harus lama. Ya, karena baru aja. Enggak apa-apa kalau nanti kurang pertemuannya, tambah pertemuannya gitu ya. Kan ini mendidik umat, ya, karena ini dasar-dasar fondasi tauhid sebagai seorang yang bergerak dalam pengobatan. Masya Allah Bapak Ibu, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa sifaun wa rahmatun. Tapi siapa dulu, kan gitu ya? Ya harus memenuhi syarat. Dalam kondisi yakin, maka semuanya menjadi mudah. Dan pengobatan yang utama. Ingat ya, materi kita bukan kalah-kalahan, materi kita bukan menang-menangan. Materi kuliah kajian ini bukan berarti saya menyudutkan pengobatan yang ada medis. Kita itu bersinergis. Sebagai orang mukmin harus menempatkan Quran di tempat yang paling tinggi. Kalau di penjelasan kenapa Fatihah itu bisa ngusir racun, oleh para ulama itu dijelaskan bagaimana mungkin ada makhluk melawan kalamnya
yang menciptakan makhluk itu. Paham? Quran kalamnya Allah. Bagaimana mungkin ada makhluk bisa bertahan kuat, sedangkan kalam Allah Quran ini kalau turun di gunung-gunung hancur. Paham ya? Artinya kalau para dokter ini mengembangkan, mengintegrasikan, mengkolaborasi tindakan menangani virus corona dengan Quran, tidak tahu apa minumannya dibacakan dulu, apa infusnya dibacakan dulu, gitu ya, apa obatnya dibacakan dulu, dengan keyakinan besar seperti itu, cepat virus corona itu akan hilang, sembuh. Plus manusianya yang diobati harus memenuhi syarat. Jadi diberitahu, misalkan kalau saya nangani pasien, ini saya buatkan ini saya bacakan, sampai harus yakin. Sampai yakin apa enggak? Yakin, dok. Oh no. Kalau ini sudah klop, langsung cepat. Paham? Nah, ini coba diterapkan. Dokter-dokter perawat yang di rumah sakit monggo diterapkan. Kalau ada yang misalkan mau diterapi, saya insya Allah betul-betul siap gitu ya. Bahkan dari kemarin sudah kita sampaikan, bahkan di brosur sudah dicantumkan di poin akhir itu ya, kalau ada terapi online monggo. Kalau misalkan ditakdirkan ada APD ya, alat pelindung diri, meskipun mahal, misalkan saya kok diundang, insya Allah saya mau gitu. Ya, untuk membantu menangani apa? Penyakit virus corona. Sampai jam berapa ini? 2 jam. 2 jam. Nanti interaktif dari teman-teman. Oh gitu. Baik, berarti sementara itu dulu ya. Ya. Mau ditambah juga boleh. Kuat tak gelasnya? Nampung. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, kaidah penting saya baca dulu ya, meskipun nanti kita akan ulangi di pertemuan berikutnya. Yang ketiga adalah penyakit adalah makhluknya Allah. Tadi yang pertama Pak, setiap penyakit ada obatnya. Kedua, Quran sebagai penyembuh segala penyakit dan pengobatan yang utama. Ketiga, penyakit adalah makhluknya Allah. Dalam kendali Allah, bergerak mengenai seorang atas izin dan kehendak Allah dengan segala hikmahnya. Hikmahnya ini berarti kalau orang soleh naikkan derajat, kalau orang dalam kondisi salah dia diharapkan kembali, kalau orang itu berpotensi karena sering menentang Allah, menyelisih Islam, menentang Islam, meskipun dia orang Islam, orang munafik, dia menjadi adab. Paham? Hikmahnya itu adab, hukuman. Meskipun virus corona itu bisa saja itu ulah jahatnya manusia. Ini saya tidak membahas itu konspirasi misalkan gitu ya. Ya meskipun karena ada pendapat ahli yang mengatakan ini bukan alami. Paham? Ya, ada yang mengatakan ini sudah perbaruan dari corona sebelumnya. Dah, gak usah bahas itu. Sing ndak gak usah dibahas. Tapi di sini saya kasih, meskipun virus corona bisa saja ulah tangan manusia. Katanya makhluknya Allah. Iya, karena seluruh yang di luar Allah itu makhluk. Dan ketika meskipun dicetuskan karena jahat, dia menjadi sebuah penyakit, dia tetap apa? Makhluknya Allah. Dan ketika disahkan sebagai penyakit, itu kaidahnya jadi ma'anzalallahu dawa. Jadi tetap menjadi kaidah. Paham ya? Nah, kalau itu makhluknya Allah, dikendalikan oleh Allah, berarti yang mengeluarkan virus corona dari tubuh siapa? Allah. Jangan bicara belum ada vaksinnya. Dengan kita meyakini bahwa dia itu makhluknya Allah, menjadi kecil dia, kita lihat
Sebab dia dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kok kecil? Iya, karena kita melihatnya Allah yang mengendalikan makhluk itu, bukan semata-mata virus coronanya. Kalau orang tidak terhubung sama Allah, dia akan melihat apa? Virus coronanya. Apalagi kalau otak kirinya lebih banyak maju, nonjol. Dia bisa melihat itu dalam bentuk jumlah banyak, gimana cara ngatasinya, ini. Jadi Allah melemah, otak kirinya yang terdepan. Jadi muncul apa? Rasa takut. Gimana ini banyak sudah di dalam tubuh orang itu, misalnya gitu. Jadi kaidah pengobatan yang ketiga itu, penyakit adalah makhluknya Allah. Dalam situasi seperti itu, seorang pengobat itu tidak akan ada was-was, tidak ada rasa takut, tidak ada kata penyakit, tidak ada obatnya. Saya secara pribadi justru tambah tertantang, ya, ada satu kenikmatan ketika menangani penyakit yang belum ada obatnya. Itu asik sekali. Oh, berarti saya dikasih PR sama Allah, gitu. Termasuk ketika saya menangani gagal ginjal yang seharusnya itu cuci darah di hadi. Itu saya intervensi itu. Bayangkan ya, rukyah sampai nangani gagal ginjal itu kan, wis terlalu jauh orang medis gitu ya. Itu berhasil, subhanallah. Bisa menekan kreatinnya, urinumnya rendah. Sampai saya putuskan tidak usah dicuci darah. Waktu itu pasien di Banyuwangi, sudah sampai dia bisa keluar. Sampai pergi ke Malang, lancar. Bahkan ada pasien itu sampai saat ini itu tidak perlu cuci darah. Pasien dari Sidoarjo datang dalam kondisi divonis harus cuci darah. Ya dengan syarat-syarat klinisnya, medisnya ketahuan. Subhanallah ya. Itu pengaruhnya besar dengan konsep pendekatan ini. Poin nomor 3. Poin nomor 3 apa? Penyakit itu ada makhluknya Allah. Menjadikan kesembuhan ada di tangan siapa? Allah, bukan di tangan makhluk. Sehingga yang kelima, kaidah pengobatan. Pengobatan akan diideal jika ada penelusuran latar belakang pasien. Kenapa Allah SWT izinkan virus corona menimpa dirinya? Ya, apakah dia orang soleh yang diuji, ataukah dia orang mukmin yang ditegur, atau orang itu dihukum diadab oleh Allah? Apa tujuan dari penelusuran ini? Untuk bisa menghubungkan antara pelanggaran dia, kesalahan dia dengan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham?